Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiki Rizky Amalia, NIM 200222041, ruangan AP Lek 1. Tujuan saya di sini ingin memaparkan sedikit materi tentang Islam dan persoalan hidup dari kelompok 7. Yang pertama yaitu hakikat hidup dan bekerja. Dalam Al-Quran digunakan beberapa istilah yang berarti kerja, yaitu pendapatan untuk mempekerjakan atau pengguna, upah atau penghargaan, mencari keutamaan Allah. Dalam hadis banyak menyebutkan kata amal dengan arti kerajinan tangan dan perbuatan jasmaniah. Dan dalam ayat Al-Quran banyak penggunaan kata iman diikuti dengan kata amal soleh, yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati hanya akan berarti apabila membuahkan perbuatan lahiriah yang nyata sesuai dengan tuntunan iman itu sendiri. Dalam pandangan Yusuf Qaradawi, kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun orang lain. Oleh sebab itu, pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pekerja khas atau pekerja tetap adalah seorang yang bekerja pada satu majikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh bekerja pada orang lain. Yang kedua, pekerja mustarak, yaitu pekerjaan serabutan, adalah orang bekerja pada beberapa majikan dan bebas untuk bekerja dengan siapa saja. Hakikat hidup kerja dalam diri manusia yaitu yang pertama, nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Katakanlah dalam surah Al-Syams ayat 7-8, yaitu yang artinya, demi nafs serta menyempurnakan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepada kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, qalb, yang sering diterjemahkan hati. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa nafs ada dalam diri manusia, qalb pun demikian. Hanya saja qalb yang merupakan wadah dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, mereka mempunyai qalb tetapi tidak digunakan untuk memahami. Yang ketiga, selain kata qalb, dalam Al-Quran juga terdapat kata fuad, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nahl yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, maka dia memberimu alat atau pendengaran, alat penglihatan serta hati agar kamu bersyukur atau mempergunakannya memperoleh pengetahuan. Yang keempat, selain memiliki nafs, kalb dan ruh manusia juga memiliki akal. Kata akal dalam Al-Quran menggunakan kata kerja, masa kini dan lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan tali pangkat, tali pengikat atau penghalang. Akal merupakan sesuatu yang mengikat atau menghargai seseorang terjerumus dalam kesalahan atau berbuat dosa. Poin B, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak. Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyayangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat.
Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Keutamaan bekerja dalam Islam. Yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia didapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diampuninya satu dosa yang tidak diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Yang artinya, sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rizki. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat digambarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang makmun yang giat bekerja. Yang keempat, terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Asri berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterapkan sangat matahari. Akhlak dalam bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak dari etika, yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, fatanah, amanah, dan tablik. Yang pertama, sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, istiqomah berarti tetap pada pendiriannya. Yang ketiga, fatanah berarti cerdas mengelola pekerjaan agar pekerja itu dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima, tablik berarti menyampaikan segala macam bentuk kebaikan kepada rakyat atau orang-orang sekitarnya. Dalam bekerja ditulis dan patuh terhadap Allah dalam keadaan bagaimana tidak boleh melampau batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Keharusan profesional Islam dalam bekerja. Profesional adalah indikasi yang merujuk pada pribadi yang memiliki kecerdasan dalam bidang tertentu. Adapun kepribadian cerdas adalah salah satu sifat Nabi, yaitu fatanah. Allah memilih Muhammad untuk menjadi rasul terakhir karena Allah hendak memilih hamba yang cerdas. Akhlak mulia saja kiranya tidak akan cukup jika seseorang tidak cerdas, sebab akan mudah dibohongi, tertipu, atau mengikuti pendapat orang lain tanpa dipikir secara mendalam dan cerdas. Seorang muslim sekarang ini harus dan wajib memiliki kecerdasan untuk bisa bekerja dengan baik. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Menurut sabda Rasulullah ini, seorang Islam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ini mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam bidang pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya itu. Kesimpulan, kerja adalah segala macam pekerjaan yang menghasilkan imbalan jasa, baik berbentuk kegiatan jasmani materi seperti kerajinan tangan atau yang berbentuk kegiatan pikiran seperti perwakilan negara atau jabatan-jabatan keahlian.
dan atau bentuk spiritual. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Karenanya bekerja dan berusaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan Islam menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja dan usaha yang baik dinyatakan lebih utama dari yang lain. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang Islam dan persoalan hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.